Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana di program One on One spesial Ramadan. Dan tentu kita kehadiran tamu spesial dan penyelenggara jaminan produk halal, Bapak Haikal Hasan, yang dikenal publik disebut Babe Haikal. Apa kabar Babe? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih. Kesempatan berharga juga buat kami dalam rangka mensosialisasi halal. Betul sekali Babe. Ini kan publik, kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar. Yes, sir. Betul sekali, dan mayoritas masyarakat muslim tentu mengharapkan jaminan produk halal tersebut. Dan Betul. sekarang Babe dipercaya oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menduduki jabatan Kepala BPJPH. Siap. Nah, Babe, ini banyak pertanyaan publik soal jaminan produk halal. Nah, saat ini kan Babe gencar melakukan beberapa kinerja untuk menjamin produk tersebut. Terasa ya gencarannya? Iya, terasa. Data Oktober 2024, 5,3 juta kalau tidak salah, Yes. itu produk di Indonesia sudah bersertifikasi halal. Betul sekali. Nah, apa nih langkah-langkah Babe ke depannya? Apalagi sekarang kan bulan Ramadan nih, Be. Ya. Tentu masyarakat menanti hal tersebut. Lebih aware ya? Lebih aware tentu. Oke. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali Kompas TV. You are the first one in Ramadan gitu ya, Iya. untuk menampilkan ini. Dan saya cerita begini ya, kenapa sekarang menjadi gencar, kenapa sekarang menjadi semua orang jadi aware dengan halal, tak lepas juga karena Undang-Undang 33 2014 itu dan PP 24 tahun 2024, 42 tahun 2024 itu kan menjadi mandatori. Dengan mandatori baru kita aware, dan ini mudah-mudahan tidak menjadi kebiasaan dipaksa dulu baru mulai gitu ya. Saya akan bicara soal payung dulu ya. Oke. Bahwa Presiden Prabowo ini menjamin dalam artian melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Halal itu adalah not for Muslim only loh ya. Ya. Halal for everybody. Saya kampanyekan halal untuk kita semua. Halal untuk kita semua. Itu yang sering saya sampaikan. Lalu bagaimana supaya halal ini betul-betul untuk kita semua terjadi? Maka saya punya 4 strategi. 4 strategi. Oke, yang pertama, regulasi. Regulasi kita sempurnakan, yang kurang kita tambahin, yang udah bagus kita kuatin, agar regulasi ini berjalan dengan baik. Yang kedua, kolaborasi. Melepaskan ego sektoral, dan halal ini terkait dengan 9 kementerian dan 3 badan. Saling berkaitan ya. Ada departemen, ada badan dia, ada badan pangan, badan gizi, badan POM, ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kesehatan, dan wabil khusus Kementerian Agama juga. Ya. Dan untuk ekonominya, kita kan 90% yang kita kerjakan ekonomi. Yes. Gitu. Jadi semua keterkaitan dengan yang keekonomian juga terlibat. Termasuk pariwisata juga, termasuk UMKM, termasuk koperasi, termasuk semua terlibat. Apapun yang berurusan dengan makanan, minuman, obat, pakaian, fashion, apapun semua akan terlibat. Dan kolaborasi kita sejauh itu. Oke. Yang ketiga, tadi yang pertama tadi regulasi. Kedua, kolaborasi. Yang ketiga, sosialisasi. Kalau 2 ini sudah kita jalankan, yang ketiga sosialisasi. Dan seperti yang dia bilang tadi barusan, bahwa kita kok semakin gencar nih sekarang karena sosialisasi kita kuatkan. Sosialisasi ini kita kuatkan dengan cara bahwa halal itu lifestyle. Yes. Halal is lifestyle. Kita buat lagu tuh ya. Yeah. Jadi halal itu lifestyle. Oh, sampai buat lagu Buat tuh. lagu. Sosialisasi Kalau itu. mau dengerin saya puterin nih. Ya. Boleh. Ya. Halal is lifestyle untuk kita semua gitu ya. Untuk usaha yang terus berkembang dan untuk berdaya saing, itu halal is lifestyle. Dan di luar negeri kan begitu juga. Bahkan kalau kita lihat SDIE itu, ya SDIE itu kan State of Global Islamic ya, Economic ya. Itu kita menduduki, kalau saya lihat catatan saya, kita tuh menduduki peringkat ke-5. Ada Brazil, India, Amerika, Rusia. Kenapa Brazil? Kenapa? Kok mereka concern? Kalau dari sisi itu SDIE, kalau dari sisi produsen halal nomor 1 kok Cina, sampai menembus
38 miliar US dollar. Diikuti dengan Amerika. Dan kita termasuk dalam kategori nomor 8 kalau dari si produsen untuk. Kenapa? Karena kita belum tersosialisasi. Kita tidak tertib halal, saudaraku. Nah, itu maaf saya potong, Mbak Be. Yang dimaksud dengan tidak tertib halal itu sebenarnya apa? Andai kata yang udah halal ini tertib Sertifikasi mensertifikasi ke kita, kan pertumbuhan kita langsung melonjak tinggi. Saya yakin kita itu nomor 1, cuman nggak tertib halal. Dan jangan lupa, halal, industri halal ini di Indonesia tahun lalu itu tembus 673 triliun. Lumayan besar itu. Besar itu angka, dan itu belum seberapa. Kenapa? Karena nggak tertib halal. Berarti memang potensial. Sangat Sangat potensial. Angka dunia lebih dahsyat lagi, 20.000 triliun industri halal dunia itu secara total. 20.000 triliun. Kita cuma ngambil jadi nomor 8, come on. Ya. Dan yang terakhir, untuk lebih mempercepat itu, digitalisasi. Jadi pertama regulasi, kemudian yang kedua kolaborasi. Setelah ini oke, baru kita sosialisasi, baru kemudian kita terapkan semua dengan konsep digitalisasi, kita kemas. Dan inilah harapan kita supaya halal menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ya. Kenapa jadi tuan rumah? Ya, itu kenapa tuh? Begini, sekarang kita kemasukan makanan halal dan minuman halal dari Korea, pemegang rekor nomor 3 dalam menghasilkan produk halal. Korea masuk ke Indonesia, Cina, Amerika juga masuk. Secara psikologis kan anak-anak kita memilih ini, ada label halalnya mah, ada label halalnya pak. Ya, sangat kalau kita nggak ikutin apa yang terjadi? Berapa banyak UMKM kita yang akan bangkrut, gulung tikar. Kenapa? Karena produknya nggak diambil, nggak dibeli. Jadi jangan lagi katakan kenapa harus halal. Loh, memang harus. Yang tadi why not? For everyone. Yes, of course. Halal is double clean. Halal is transparency. Halal is traceability. Halal is prosperity. Halal itu modern civilization. Halal not for Muslim only now gitu loh. Buktinya di Harvard yang rame antri-antri itu halal. Di Harvard ya, di Inggris paling terkenal itu. Coba Anda ke lantai bawahnya tuh, semua makanannya berlabel halal. Itu loh yang saya ingin sampaikan ke teman-teman khususnya di pemirsa Kompas TV ini. Berarti tentu kan di bulan Ramadan ini Mbak Be, kita tahu sekali bagaimana pasar UMKM itu meledak. Orang-orang tampak keluar untuk membeli takjil, segala macam. Nah, bagaimana produk-produk tersebut terjamin kehalalannya? Karena kan tidak ada label halal. Kita tahu para pedagang UMKM, mereka sebagian besar mungkin saja tidak mengetahui regulasi, tapi mereka jualan. Dan kita percaya saja bahwa itu halal karena masyarakat lokal yang menjual. Itu kita bagaimana itu? How to ensure that? How to assure that gitu ya. Pertama saya mau membawa ke era 98. Baik. Gimana terjadi ekonomi down yang luar biasa, ya. Siapa yang menopang ekonomi kita? Warung tenda, ingat nggak? Ingat kan? Kembali ke kaki lima itu. Kembali karena mereka lah kita masih eksis. Ekonomi kita tuh nggak parah-parah amat, ada mereka yang menjadikan ekonomi masih berputar tuh mereka. Kenapa nggak kita ambil contoh kekuatan itu? Akhirnya jadilah yang seperti sekarang. Dan terutama dalam bulan puasa pasti kita dahsyat ya perputarannya ya. Lalu bagaimana penjaminnya? Begini, kita akan poin 3 tadi, sosialisasi yang kuat. Dan ini kan terima kasih kedatangan Kompas TV kan juga dalam rangka itu kan. Kita akan sosialisasikan, akan kita terus perkuat dengan yang namanya penyelia halal, pendamping halal, auditor halal. Itu akan kita sosialisasikan sebanyak mungkin. Ya, kalau saya hitung-hitung lembusnya hampir 100 ribuan. 100 ribu pendamping? Yes, of course. Akan kita sampai ke sana. Mereka dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, dan mereka dibekali dengan software yang bisa di-download di Android maupun iOS. Untuk memandu. Pak, belum ya? Nih Pak caranya. Coba daftar, taruh ingredients-nya di situ semua, ajukan ke kami sebagai self-declare, kami akan dampingi bagaimana prosesnya, itu mudah sekali. Saatnya untuk jemput bola justru. Yes, of course. Itu. Dan kami mengajak para komunitas-komunitas. Yang pertama, telah terbentuk ISQ Halal Center.
ISQ juga satu komunitas yang besar dengan alumni 2 juta. Dan itu listed. Dia terdaftar namanya semua. Itu diumumkan oleh pimpinan ISQ sendiri. Dalam hal ini Pak Ari Ginanjar. Kemudian kami kemarin meresmikan Asy-Syafi'iyah Halal Center. Di bawahnya itu ada BKMT. Itu luar biasa itu. Koordinasi majelis taklim itu luar biasa. Anggotanya saja tuh dan pengurus itu hampir 1 juta. Dan mereka akan mensosialisasikan kepada seluruh jamaahnya. Itu angkanya mungkin nembus sampai 15 sampai 20 juta. Dan terus akan kita lakukan demi untuk tersosialisasi yang baik. Jadi para produsen pun akan memilih yang kritis-kritis, misalnya bakso begitu. Kami arahkan ke pengambilan dagingnya hanya kepada RPH yang sudah tersertifikasi halal, atau RPU, rumah potong unggas, atau RPH, rumah potong hewan. Nah, ada daftarnya, kami akan umumkan. Ini loh, RPH yang telah mengurus sertifikasi halal, di mana hewan-hewannya disembelih dengan cara yang halal, begitu. Jaringannya berarti sebenarnya sudah terbentuk. Tinggal nanti masyarakat justru untuk didampingi untuk hal-hal yang seperti ini ya, Bapak. Dan terbuka ini masyarakat yang mau mendampingi itu, asal telah tersertifikasi oleh kita ya, mengikuti pelatihan ya, itu silahkan. Silahkan. Nah, Babe, selain itu juga kan ini menyangkut dengan pergaulan etnis. Kita tahu bahwa kita juga multi etnis, ya, Babe. Terus ada sebagian masyarakat non-Muslim yang juga terlibat dalam penjualan produk-produk seperti itu. Nah, ada nggak sih, Be, yang sebenarnya gesekan-gesekan itu dan bagaimana mengantisipasi gesekan-gesekan tersebut? Baik. Pertama, saya katakan bahwa halal itu bukan ranah agama saja. Halal itu udah menjelma menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Dan itu bukan hanya Islam saja, tapi Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu yang ada di Indonesia semuanya tentu terlibat dalam struktur dan kegiatan ekonomi. Namun, yang perlu saya garis bawahi adalah apabila halal itu hanya dibawa ranah ke agama-agama saja, maka ini halal, ini haram, dan begitu aja gitu. Nggak akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang dahsyat. Pertumbuhan yang dicanangkan Presiden Prabowo 8% itu harus kita support. Dan setiap orang harus terlibat, dan kami akan melibatkan diri dalam industri halal dan syariah ini, gitu. Jadi gesekan, nggak akan jadi gesekan karena kita bukan bicara soal ayat, bukan bicara soal lakum dinukum waliyadin, kita bukan bicara soal buka selamat Idul Fitri, selamat Natal. No. Halal is ekonomi. Berarti non-Muslim berhak untuk menjual produk-produk halal tersebut. Iya dong. Ya kan? Bukan cuma berhak, setelah dia memproduksi, dia berkewajiban untuk mendaftarkan produknya kepada kita. Dan kita lihat, kita tinjau, ada auditornya, ada penilaiannya, ada pendampingnya untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan walau oleh non-muslim itu halal. Ya, banyak kan yang franchise itu juga pemiliknya juga bukan muslim kan, tapi kan halal semua. Pakaian, sepatu, kosmetik, banyak pemiliknya bukan muslim kan, tapi kan telah terdaftar halal semua. Jadi isu gesekan itu I guarantee you tidak akan terjadi. Kenapa? Karena puluhan tahun telah terjadi yang seperti ini dan telah berjalan begitu. Oke. Tentu kan kalau misalnya sekarang gencar produk halal, bagaimana dengan produk non halal? Baik. Untuk produk non halal punya kewajiban dan hak yang sama dengan halal. Artinya produknya harus dilabeli juga, ya, tidak halal sehingga masyarakat bisa tahu. Kalau produknya tidak dilabeli, itu kan malah kan timbulnya jadi penipuan terhadap ingredients kan? Ya, betul. Itu jadi kejahatan dong, jadi kejahatan. Jadi intinya adalah seperti itu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, Mas. Tahun 1974, Presiden kita almarhum pada waktu itu ya, almarhum Haji Muhammad Soeharto, itu telah mencanangkan loh tahun 74. Dan kemudian ada label-label di mana ini, mengandung pork gitu ya, ada gambar pork gitu ya. Dan halal belum mandatori. Tapi kepercayaan ini sering diabaikan gitu loh, sering diabaikan. Sering diabaikan kepercayaan ini adalah pengusaha-pengusaha yang nakal, yang sebenarnya mengandung tapi nggak mencantumkan. Nah, negara hadir untuk melindungi rakyatnya gitu. Jadi selama 10 tahun telah tersosialisasi dengan baik di zaman Presiden Pak SBY. Yang kemudian dilanjutkan lagi selama 10 tahun oleh Presiden Pak Jokowi. Dan dimandatorikan oleh Presiden Pak Prabowo, dan ya terima kasih atas kepercayaannya. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai kepala badan untuk ngurusin hal ini, begitu. Mungkin Babe kan sangat ini dipercaya mengepalai BPJPH. Tentu
masuk ke dalam ranah publik, ini banyak hal-hal di bawah nih, Be. Pertama, nama-nama nyeleneh. Kedua, kita tidak tahu nih, masih abu-abu, apakah dia berlabel halal atau non halal. Karena terkadang ada yang disebut dengan no pork, no lard. Nah, resto-resto semacam ini kan kadang publik agak ragu gitu. Saya masuk makan apa enggak ya? Gitu. Karena tulisannya no pork, no lard. Nah, ini gimana, Be? Menyikapi hal-hal semacam ini? No pork, no lard tidak menjamin itu halal. Tidak menjamin? Tidak. I guarantee you. Kenapa? Di negara kita kembali ke undang-undang untuk menghindari perdebatan itu ya. Saya bacakan undang-undangnya, pasal 2, ayat 1. Semua makanan, produk ya, dalam hal ini makanan dan minuman, yang nanti berlaku juga kosmetik dan obat, yang nanti juga pada periode-periode berikutnya termasuk juga fashion ya. Saat ini saya sebut produk berarti makanan. Makanan dan minuman yang diperjualbelikan dan beredar, didistribusikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi bukan cuma keterangan no pork, no lard. Oke. Gitu, harus proses halalnya, bro. Di mana? Di badan kita ini. Ya. Nah, nomor 2, pasal 2-nya, ayat 2-nya, produk-produk yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari pasal ayat 1 di atas. Ini dia nggak harus mencantumkan label halal dong. Berarti abu-abu ini wajib dan nomor 3 bersertifikasi halal. Ayat 3-nya belum. Oh, ayat 3, oke. Ayat 3-nya, produk-produk yang dikategorikan tidak halal, dia wajib memberikan keterangan tidak halal, bro. Bukan no pork, no lard. Yes. Okay. Jadi hotel misalnya, nggak ada hotel halal kan, nggak ada hotel haram kan, betul. ada hotel syariah barangkali ya. Dan yang halal apanya? Makanannya. Jadi di hotel jual alkohol boleh nggak? Boleh. Cantumkan berapa persen alkoholnya. Oke. Gitu. Di hotel boleh jual pork boleh nggak? Boleh. Tulis. Ini dari pork. Negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya seperti itu. Dan ada ketentuannya. Tidak boleh berdampingan atau satu wadah atau berdampingan persis. Satu wadahnya nggak boleh. Berdampingan juga nggak boleh, Jong. Maka ada jaraknya yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Terutama daging basah misalnya. Dalam kemasan gitu ya. Nggak boleh dong. Berarti terkontaminasi lah gitu. Ya, boleh buat kita memang kita bangsa yang berpancasila. Berketuhanan yang Maha Esa, beragama. Kalau agama bilang no, ya no lah gitu aja. Betul. Gitu kan? Betul. Alkohol, ya jual ada, silahkan jual. Ya silahkan jual. Cantumkan berapa persen dong. Tapi tolong informasikan. Jadi informasikan sebenarnya negara hadir untuk itu. Nah, ya memang saat ini kan sebenarnya yang menjamur adalah itu, Be. No pork, no lard. Dan masyarakat mulai ragu. Tapi terkadang ya mereka makan juga di situ, warga-warga Muslim gitu. Dan artinya memang harus resto-resto yang menyantumkan no pork, no lard menyatakan bahwa ini tidak halal atau... Of course, again and again saya bilang no pork, no lard bukan jaminan. Bukan jaminan. Bukan, karena itu ada sistem jaminan produk halal (SJPH). Siapa yang punya itu? Yang telah bersertifikat halal. Karena kita halal nggak main-main. Memang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Memang dibentuk oleh presiden, tapi bertanggungjawaban pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan sampai produk yang sebenarnya itu tidak halal karena dia memberikan, karena dia dekat, karena punya saudara, karena memberikan lebih, karena ngasih fasilitas, ya udah halal aja. Oh no. Halal is non negotiable. Halal is non negotiable. Halal is halal. Not halal is not halal. Nggak ada tuh. Halal negosiasi nggak ada. Oke, Babe. Ada satu jenis yang sama, merek yang sama, terus dia tadinya memang minuman beralkohol, tapi saat ini dibuat non-alkohol dan halal. Itu gimana? Nah, itu sama statusnya. Kalau lihat dari sisi fikihnya akan terjadi perdebatan. Tapi selama itu terjamin 0%, dan kemudian dia mengurus sertifikasi halalnya, dan kemudian terbukti tidak ada 1% pun, 0,001% pun tidak ada, ya apa boleh buat, harus halal dong. Walaupun namanya sama dengan produk yang itu. Ya apa boleh buat. Dari sisi hukum dia udah memenuhi syarat. Dari sisi fikih saya akan hindari perdebatan itu sehingga terjadi perdebatan. Dikembalikan kepada Anda, silakan. Kalau Anda yakin bahwa itu, ya nggak ada masalah.
Karena negara telah menjamin dengan memberikan sertifikat halal gitu kan. Ya, secara hukum mereka sudah terpenuhi. Yes. Oke. Terus bagaimana peran BPJPH dengan apakah ada sosialisasi sikap toleran yang dilakukan BPJPH untuk masyarakat kita gitu. Jadi kayak yang tadi kan Babe bilang halal for everyone gitu. Halal untuk kita semua. Nah, itu bagaimana proses? Apakah memang ada pesan-pesan tertentu yang memang disampaikan ke masyarakat bahwa ini ada pesan toleransi, Jelas. pesan keadilan di situ? Jelas. Halal itu kebersihan. Halal itu bicara soal proses yang bersih dan baik. Maka itu kalimat halalan thayyiban, halal baik itu satu paket yang nggak boleh dipisahkan. Ya. Itu sejajar. Ya, maka terjemahannya bukan halal dan baik, halal baik atau halal lagi baik, ya, atau halal lagi pula baik gitu. Halal baik itu satu paket. Jadi halal for everybody. Kalau ini Ramadan dan diartikan juga sebagai satu tausiah, izinkan saya menyampaikan satu ayat. Oh, silakan Babe. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalun thayyiban. Makanlah di bumi Tuhan ini yang halal lagi pula baik. Iya kan? Ayatnya ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya halal for everybody. Jangan lupa Mas, Quran diturunkan bukan untuk orang Islam saja dong. Ya. Betul. Kalau ayat-ayat dalam Ramadan ini kan sering kita terungkap tuh, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudalin nas. Bulan Ramadan ini kami turunkan Al-Quran, tunjuk untuk semua manusia. Itu sebabnya Nabi Muhammad pun bukan hanya untuk orang Islam saja. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada semua umat. Nabi Muhammad menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk, bukan cuma manusia lagi. Sampai hewan lagi. Bagaimana contohnya? Itu dia, dalam hal ini penyembelihan hewan itu harus dalam keadaan tenang, harus keadaan makan, tidak boleh dalam keadaan lapar, tidak boleh dalam keadaan haus, harus santai, harus tenang, disembelihnya dengan pisau yang tajam, sampai kayak gitu, sehingga dagingnya enak. Kalau dia melawan, dia berontak, yang sering terjadi kita lihat, ditarik sana, buntutnya dibetot sana, kakinya dimengkangin, diikat, palanya dipelintir, kan nggak boleh dalam Islam seperti itu. Dan tidak memenuhi persyaratan animal welfare juga kan. Jadi mesti dalam keadaan tidak melihat darah berceceran, tidak melihat nih mati semua teman-temannya sapi, kan dia punya mata, dia kan tahu mana anaknya mana bukan, dia tahu kan, sapi tahu kan, hewan tahu. Is it? Of course dong dia tahu mana anaknya mana bukan. Mati tahu kan kita lihat ya betapa menyedihkan seekor hewan yang kelihatan temannya mati gitu loh. Kalau nggak percaya, tanya aja hewannya. Artinya peran Babe ini memang agak kompleks ya. Maksudnya selain kita merangkul warga-warga Muslim yang banyak di Indonesia, tentu juga warga non-Muslim juga Babe rangkul untuk hal-hal seperti ini. Karena tadi Babe bilang bahwa halal ini untuk semua, bukan untuk Muslim. Jadi sebenarnya sudah ada pesan toleransi justru di dalam situ. Yes. Nah, mungkin Babe punya pengalaman apa gitu di Ramadan terkait hal-hal yang seperti tadi, halal, non halal, segala macam. Bisa bikin cerita sedikit gitu, Be? Gini, ya. Industri makanan dan minuman tentu dalam Ramadan ini melonjak. Dan ternyata proses halal kita pun melonjak juga seiring dengan melonjaknya makanan dan minuman. Dan himbauan saya akhirnya kepada masyarakat, jangan cuma Ramadan dong. Jangan cuma ketika mandatori dong. Iya. Gitu loh. Tumbuh dari kesadaran dong. Kita akan menjadi bangsa yang besar kalau ekonomi kita tuh tertib gitu. Kita akan tercipta para pengusaha-pengusaha lokal yang dahsyat kalau ini diwujudkan. Dan pada hakikatnya ujungnya nanti kita akan mencapai 8%. Kenapa? Karena distribusi uangnya tidak hanya menjurus kepada para orang kaya doang di pusat-pusat kota doang. Contoh dari makanan bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, coba
Berapa nelayan yang terlibat? Berapa petani yang terlibat? Berapa petani unggas telur tuh yang terlibat? Berapa juta ibu-ibu yang nganggur jadi punya pekerjaan? Berapa dapur yang dilibatkan? Bagaimana pasokannya? Bagaimana supply chain-nya? Bagaimana sirkulasinya? Bagaimana distribusinya? Bagaimana freight forwarding-nya? Pengiriman itu untuk memenuhi itu? Kan dahsyat. Lari semua yang ekonominya tadi ke pusat, semua turun ke daerah. Coba ente hitung, sekali makan berapa? Let's say rata, pukul rata, kurang lebih lah. Biar gampang hitungnya 10.000 misalnya. Kalau 3 kali makan berapa? 2 kali makan deh. Misalnya dia bisa hemat, dia bisa makan lagi misalnya di bawah sebagian gitu. Itu berapa per rumah tangga? Berapa puluh triliun tuh lari ke daerah itu loh. Ini kan yang lebih dibutuhkan. Karena kalau diganti uang tunainya bisa dipakai buat apa aja. Ini kan langsung buat makan. Langsung to the point. Dan ujungnya apa? Meningkatkan kecerdasan. Menghapus stunting di Indonesia. Dan dampak multiplier efeknya itu dahsyat. Ini yang masih dinyinyirin lah, masih dikatain lah, masih apalah, sudahlah. Come on. Hentikan itu. Mumpung masih Ramadan, boleh dong pesan damai ini ya. Orang bergerak mensuplai makanan itu justru di bulan Ramadan. Selalu bulan Ramadan. Dan Babe berharap bahwa bulan Ramadan ini terjadi di bulan-bulan selanjutnya. Yes, of course. Artinya lo beli juga dong tentang Ramadan, lo beli sama depan rumah. Begitu nggak Ramadan, lo lari ke pusat lagi, lo lari ke mall lagi. Jangan dong. Kenapa dia sendiri nggak dagang? Ya lo nggak beli. Begitu kan? Iya, betul. Nah, cobalah belilah dengan sekitar Anda. Kembali kepada konsep Pak Prabowo supaya uang itu lari ke daerah, ya kita juga harus membeli dari mereka dong. Dari petani-petani kita, dari nelayan-nelayan kita, dari peternak-peternak kita. Nggak melulu ke sana semua. Ke pusat semua, gitu, ya. Beberapa waktu lalu ada sedikit friksi terkait festival non halal. Apabila itu terjadi lagi di tahun-tahun ke depan, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya itu hak mereka, silahkan. Tidak masalah. Nggak ada masalah, kita nggak bisa melarang. Kita di bumi Indonesia yang merdeka ini dijamin. Jangan lupa pasal 29 kan bukan milik orang Islam doang kan. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau itu menjadi kepercayaanmu, silahkan. Nggak ada masalah untuk itu. Tapi lihatlah situasi, lihatlah kearifan lokal. Masa jual babi di masjid? Nggak lucu dong. Ekstrim ya. Sengaja biar paham gitu contohnya. Jadi lihat situasi dong, ya. Memang ada yang begitu, jangan dipotong. Memang kagak ada. Cuma saya ngasih contoh, lihatlah kearifan lokal masing-masing, ya. Biar gimana pun, makanan saudara-saudara kita yang berada di Manado, yang di Kupang, yang di Papua, itu banyak mengandung unsur pork. Gitu. Nggak apa-apa, itu kan makanan pokok mereka. Silakan saja. Walaupun di dalam agama Kristen sendiri kan ada juga yang melarang kan, gitu. Anyway, kita menghindari friksi dari itu. Kita gunakan koridor Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Berbeda itu nggak ada masalah. Berpecah belah yang masalah. Karena itu walaupun berbeda tetap satu. Tetap satu. Dan yang saya bangga itu, kalau di Indonesia itu setiap Ramadan itu persatuan tuh terasa karena semua warga tuh terlibat. Yes. Bikin takjil, sama-sama, bikin, jualan, apalagi fenomena yang kemarin orang-orang berburu takjil itu kan kayak sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Di luar negeri lebih dahsyat lagi. Saya pernah mengunjungi dalam Ramadan ke beberapa negara Eropa. Let's say saya sebut di Belgia misalnya. Yang nyiapin itu non-Muslim, non-Islam, menyiapkan di pinggir-pinggir gratis. Dan mereka aware terhadap halal. Aware. Mereka itu siapin kue-kue, aduh kok indah banget gitu. Dan jangan lupa, di PIK juga begitu. Banyak juga festival yang menyediakan hal itu, ada juga beberapa. Dan saya diundang beberapa tahun lalu, Ramadan beberapa tahun lalu ya, oleh kampusnya Pak Kwi Kian Gi, buka puasa bersama, yang menyajikan semuanya itu adalah non-Muslim juga. Nggak ada masalah itu. Sejuk lah, damai lah di kita ya. Iya betul. Berarti tidak ada tantangan ke depan nih sebagai kepala BPJPH untuk mengatasi hal-hal tersebut. Itu udah terjadi
Itu udah tercipta di Indonesia dan kita hanyalah menguatkan hal itu. Gitu. Hanya menguatkan. Menguatkan yang sudah baik. Oke. Menguatkan yang sudah baik. Terima kasih untuk wawancaranya. Sama-sama.